pola kamison, terlebih dahulu kita akan belajar membuat pola dasar badan terlebih dahulu. Nah, dalam pembuatan pola itu kita harus menyediakan namanya alat dan bahan. Untuk alat dalam pembuatan pola yaitu adalah ada metlin ya, kemudian ada skala, pensil ya, kemudian penghapus, pita ukur atau pattern, kemudian buku catatan ukuran, serta penggaris pola seperti itu. Nah, kemudian untuk bahannya yaitu buku kostum, kertas pola ya. Buku kostum ini untuk pembuatan pola kecilnya, sedangkan kertas pola itu untuk pembuatan pola besarnya. Nah, di sini sebelum kita membuat pola terlebih dahulu yaitu kita tentukan ukuran ya. Ukurannya yaitu meliputi lingkar badan ya. Itu ada 91 cm. Kemudian ada lingkar pinggang 65 cm, lingkar panggul ada 93 cm, panjang punggung 34 cm, lebar bahu, nah ini kanan sampai kiri itu ada 35 cm. Kemudian tinggi panggulnya ibu menggunakan 19 cm, tapi boleh juga kalian menggunakan 18 cm ya. Kemudian untuk tinggi payudara di sini ada dua ukuran, yaitu dari pangkal leher ya, dari pangkal leher sampai puncak payudara itu ada 22 cm. Kemudian kalau dari pinggang sampai puncak payudara itu ada 17 cm. Kita bisa gunakan salah satu di antaranya. Cara pembuatan pola dasar badan wanita dewasa dengan skala 1/4 ya. Nah, untuk cara pembuatannya kita buat terlebih dahulu garis A ke C, yang mana garis A ke C itu adalah 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm, yang mana lingkar badannya tadi ada 91 ya. 91 dibagi 4 plus 1 sama dengan 23,75. Jadi A ke C kita buat sepanjang 23,75 cm. Kemudian kita buat garis A ke B. Garis A ke B ya adalah panjang punggung tambah 1,5 cm. Jadi A ke B ini panjang punggung ditambah 1,5 cm. Panjang punggungnya tadi ada 34 tambah 1,5 berarti A ke B nya jadi 35,5 cm. Kemudian kita buat titik C ke D ya. Titik C ke D yaitu sama dengan titik A ke B, sama dengan 35 cm. 35,5 cm ya. 35,5 cm. Kemudian setelah kita buat garis seperti ini, kemudian kita mengarah titik ini yang untuk B ke D sama ya. B ke D ini sama dengan A ke C ya. Sama dengan A ke C. Nah, yaitu 23,75. Kemudian setelah itu kita buat garis leher ini ya. Yang mana dalam pembuatan garis leher ini kita buat titik A ke A aksen. Yang mana A ke A aksen itu adalah 7 cm. Kemudian A ke A double aksen yaitu 7 cm tadi ditambah 2 cm ya. Jadi ini A ke A double aksen ini selisihnya adalah 2 cm. Setelah kita temukan dua titik ini antara A aksen sama A double aksen, setelah itu kita buat garis lengkung ya. Setelah kita buat garis lengkung sehingga muncullah garis leher ya. Kemudian setelah itu kita buat garis bahu ya. Untuk garis lehernya sudah, kita keturun ke C ya. Titik C ke titik C aksen ya. Ini kita turunkan ya. Turunkannya 3,5 cm. Kalau sudah kita turunkan, kemudian kita tarik garis antara A aksen sampai C1. Yaitu kita buat garis lurus ya untuk membantu untuk pembuatan garis bahunya. Nah, A aksen ke C aksen kita buat garis lurus ya. Kemudian Bu, yang nomor 2 ini, poin 2 ini, cara pembuatannya yaitu kita buat garis lurus 1 ke 2 ini setengah lebar bahu kanan sampai kiri ya. Jadi setengah lebar bahu diukur dari kanan sampai kirinya ya. Habis itu kita bagi 2 ya. Karena kanan kiri tadi ada 35, jadi separuhnya dari 35 yaitu ada 17,5. Yang mana nanti titik 2-nya itu bersinggungan dengan garis miring tersebut ya.
Kalau sudah, kita turun lagi ke pinggang ya. Untuk pembuatan pinggang ini kita buat titik B ke B aksen. Yang mana B ke B aksen ini kita turunkan 2 cm. Kemudian setelah ini turun 2 cm, B ke B aksen itu turun 2 cm. Kemudian kita ke B double aksen. B ke B2 ya, B1 ke B2 itu adalah 1/10 lingkar pinggang ya. Jadi ini B1 ke B2 itu adalah 1/10 lingkar pinggang. Yang mana lingkar pinggangnya tadi ada 65. Jadi 10/10-nya itu berarti 6,5. Kemudian kita ke arah, kalau B ke D tadi sama ya. Terus ini B, setelah B2 terus kita ke B3. Nah, B2 ke B3 ini adalah lebar kupnat ya. Kalau di sini kita menggunakan lebar kupnat 2 cm ya. Tapi juga boleh kalian Bu saya menggunakan kupnat 3 cm ya. Boleh ya. Itu tidak masalah ya. Kalau yang di sini kita buat 2 cm saja ya, biar tidak terlalu besar juga gitu. Setelah itu kita mau mencari B4. Nah, sebelum ke B4 kita kembali lagi ke antara B1 tadi. Jadi ukur keseluruhan ya. B1 ke B2 tambah ke B3 ditambah ke B4 sama dengan ya, itu sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah kupnat. Kupnatnya tadi berapa yuk? 2 cm kan? Ditambah 1 cm. Kenapa ini tambah 1 cm? Karena ini nanti pola badan bagian depan, maka dia ditambah 1 cm ya. Jadi total keseluruhannya ada 19,25 cm. Jadi kalian ukur B1 ke B2, B3 sampai ke B4 itu besarnya 19,25 cm. Ingat ya, B4 itu harus bersinggungan dengan garis lurusnya B. Nah, itu ya. Itu jadi tidak dibuat sendiri ya, tapi itu bersinggungan dengan garis lurusnya B ke D itu tadi ya. Gitu. Kemudian kalau sudah ini kita buat garis sisi ya. Untuk buat garis sisi D ke D1 itu berapa Bu? Ya. Kalau di sini kita buat aja ukurannya yang biasa ya, yaitu 18 cm ya. Standarnya itu 18 ya. Kalau tergantung juga dari bodi si modelnya. Nah, kalau di sini kita pakai 18 cm aja. Atau kalau lebih mantap, pengen sesuai dengan ukuran itu sesuai dengan panjang sisinya si model itu bisa ya. Tapi di sini kita patokannya pakai 18 cm ya. Kalau sudah itu kita arah lagi ke B4 ya, B4 ke D1. Kalau ini kan tadi sudah kita ketemu titik D1 ya. Terus habis itu B4 ke D1 kita hubungkan dengan garis lurus ya. Nah, kita buat sehingga muncullah garis sisi ya. Kemudian kita habis B ke ini kita buat garis lurus. Kemudian kan ini ada titik D1 nih, D1 sampai ke 2. Nah, ini adalah bagian yang akan digunakan untuk kerung lengan. Nah, jadi D1 ke angka 2 itu kita buat lingkar kerung lengan badan bagian depan ya. Kalau sudah, nah ini cara pembuatan. Kalau tadi yang sisi sama kerung lengan sudah ya, kita lanjutkan sama pembuatan kupnat. Nah, sebelum pembuatan kupnat ini kita lihat dulu yang bagian atas, yaitu A aksen sama 2 ya. A aksen sampai ke 2 itu adalah garis apa tadi? Garis bahu. Garis bahu ini kita ukur dulu ya. Ini panjangnya berapa, kita bagi 2. Setelah selesai kita bagi 2, terus kita hubungkan sama titik B2. Nah, kita buat garis lurus ya ini. Nah, setelah ini kita B2 mau buat P5 itu dari mana Bu? Nah, P5 ini kita peroleh dari tinggi payudara dikurangi 2, karena dia ngukurnya tadi dari bawah ya, dari pinggangnya si model ya. Ini kita tarik sampai batas payudara, kemudian dikurangi 2 cm ya. Kalau sudah seperti itu, kita hubungkan dengan garis lurus antara B3 dengan B5. Kita tarik garis lurus sehingga bentuklah
terbentuklah suatu kupnat. Nah, jadi ini tadi adalah pola badan depan wanita dewasa dengan skala 1:4. Nah, untuk pembuatan roknya ya, kita mulai dari titik B aksen ke E ya. Untuk pembuatan B aksen ke E itu merupakan tinggi panggul. Tinggi panggulnya tadi adalah 19 cm ya. Kemudian setelah B aksen ke E itu 19 cm, kemudian kita mengarah ke B4. B4 ke F yaitu sama dengan B aksen ke E ya. Berarti berapa tadi? 19 cm. Kemudian untuk B4 ke F ini kita buat garis lengkung ya sebagai garis panggulnya. Kemudian setelah itu kita buat garis E ke F. Untuk garis E ke F kita menggunakan rumus 1/4 lingkar panggul plus 1 cm. Jadi perhitungannya adalah 24,25 cm ya. Kemudian untuk E ke F ya. Untuk E ke F itu kita buat garis lengkung ya, karena untuk yang sama sebagai area panggulnya ya. Kemudian kita buat sumbu X ya. Sumbu X sama apa ini? Sama Y ya. Tapi sebelum ke Y kita ke X dulu. X ini yaitu di pembagian dari kupnat, yaitu dari mana tadi? Yaitu dari B2 B ke B3 itu kita bagi 2, maka muncullah titik X-nya ya. X-nya di sini ya, itu untuk sumbu X-nya. Setelah ini kita ukur dari B1 ke X ini ada berapa, berarti terus kita pindahkan di bawah jadi E ke Y. Jadi besarnya B aksen ke X itu sama dengan besarnya E ke Y. Ini sama ya. Kemudian selanjutnya kita ke Y ya. Ini setelah ketemu titik Y tadi kita naikkan ya. Ini tadi kita buat garis lurus. Setelah itu kita ukur Y ke Y aksen itu berapa Bu? Itu naik 5 cm ya. Naik 5 cm. Setelah bertemu kemudian kita buat garisnya, garis lurus, yaitu B2 ke Y aksen sama B3 ke Y aksen sama-sama kita buat garis lurus. Makanya ini sudah terbentuklah kupnat bagian roknya, yaitu untuk pola bagian depannya. Nah, berikutnya adalah kita pembuatan pola badan bagian belakang. Nah, sebelum kita membuat pola badan bagian belakang, terlebih dahulu kita sejajarkan ya antara pola depan sama bagian belakang, kita jajarkan, kita garis lurus seperti itu. Nah, kemudian untuk jaraknya ini kita beri jarak ya. Kita kira-kira ya. Itu kalau sudah ini kita langkah pertama dalam pembuatan pola badan bagian belakang yaitu kita mulai dari titik A sampai ke B. Untuk titik A sampai ke B merupakan panjang punggung ya. Panjang punggung ditambah 1,5 yaitu ada 35 ya, 30,5. Jadi A sampai ke B itu juga 35,5. Kemudian langkah selanjutnya titik A ke C. Titik A ke C ya. Titik A ke C ini kita ukur yaitu menggunakan 1/4 lingkar badan dikurangi 1. Ingat, ini dikurangi 1 karena merupakan pola badan bagian belakang, sehingga kita kurangi 1. Sehingga titik A sampai C ini itu ada 21,75 ya. Itu. Kemudian titik B ke D ya, ini juga sama ya. Titik B ke D ini dibuat garis lurus, kita samakan dengan besarnya A ke C. Jadi ini sama, yaitu 21,75. Untuk berikutnya yaitu titik A ke A aksen ya. Titik A ke A aksen itu ada 7 cm ya. Kemudian A ke A2 ini ada 1,5 cm. Berikutnya kita buat garis nih ya, dari A1 ke A2 itu kita buat garis lehernya ya. Kemudian titik C ke C aksen yaitu kita turunkan 3,5 cm. Kemudian dari titik A aksen sama C ini kita hubungkan ya, kita buat garis bantu lurus. Nah, kalau sudah B1 ya, kita kembali ke
B ke B1 ini 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya tadi ada 65, jadi 1/10-nya itu ada 6,5. Kalau sudah dibuat, kemudian B1 ke B2. B1 ke B2 ini adalah lebar kupnat. Untuk lebar kupnatnya kita buat 2 cm ya. Jadi disamakan dengan bagian depannya tadi. Kemudian kita, Bu, kalau B3 bagaimana? Untuk menentukan B3 kita buat dulu dari B1, B2 ke B3, rumusnya adalah 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 cm ya. Ditambah kupnat, jangan lupa ya. Jadi 1/4 lingkar pinggang tambah kupnat min 1, sehingga hasilnya itu ada 19,25. Kemudian kalau sudah itu kita buat titik D. D ke D aksen kita peroleh dari D ke D aksen itu adalah panjang sisi. Panjang sisinya tadi berapa? Yaitu kita dibuat 18 cm ya, 18 cm. Kemudian kalau sudah seperti itu, tadi kan titik D1 sudah sama B3, kita hubungkan ya. Kita hubungkan, kita buat garis lurus. Kemudian titik B ya, B ke D2 ini sama ya dengan D ke D1. Tadi berapa tadi? 18. Berarti B ke D2 itu juga sama, yaitu ada 18 cm ya. Kalau sudah seperti itu ya, kita buat titik D nih. Titik D1 sama D2 kita buat garis lurus. Kalau sudah kita buat garis lurus, nah kalau sudah kita buat titik X. Titik X ini kita peroleh dari B1 ke B2 kita bagi menjadi 2 ya, jadi sama besar ya jaraknya. Kalau sudah, kemudian dari X ke B ini kita ukur, ini ada berapa ya, X ke B itu kita ukur, jadi kita tentukan titik Y-nya ya. Jadi X ke B itu sama dengan Y ke D ya, jadi ini ukurannya sama, Y ke D sama dengan X ke B. Setelah itu dari sumbu X sama Y itu kita buat garis bantu ya. Setelah kita buat garis bantu kan udah kelihatan tuh, itu dari titik Y ke Y aksen itu kita turunkan 3 cm. Jadi Y ke Y aksen itu kita turunkan 3 cm. Setelah itu dari B1 ke Y1, B2 ke Y1 kita buat garis lurus sehingga terbentuklah garis apa ini? Garis kupnat ya. Selanjutnya adalah kita pembuatan bahu ya. Kalau untuk pembuatan bahu itu kita tentukan titik 1 dan 2. Cara menentukan bagaimana ya? Cara menentukan 1 dan 2 ini adalah lebar bahu, sehingga kita tahu lebarnya nanti bahunya berapa. Nah, dari titik 1 ke 2 ini kita peroleh dari setengah lebar bahu kanan dan kiri. Jadi separohnya ya. Ini adalah separohnya. Jadi ada 17,5 cm. Nah, ini bersinggungan dengan garis TP ini. Jadi kita buat garis lurus kemudian ke sini ya, seperti itu. Untuk pembuatan pola rok bagian badan belakang ya, kita ukur, kita panjangkan lagi ya dari tadi pola dasar, yaitu kita dari garis B kita luruskan ya, kita luruskan sampai ke bawah sampai ke E. Panjangnya berapa, Bu? Ya, B ke E kita itu adalah tinggi panggul. Kadang kan ada yang 18, ada 19, gini kita menggunakan ukuran kita yaitu ukuran 19 cm. Jadi E ke B ya, ini adalah 19 cm. Kemudian untuk B3 ke F ini juga sama ya, karena ini adalah garis panggul, kita buat sama yaitu sama-sama 19. Setelah ini sudah kita buat garis panggulnya ya. Garis panggul kita buat garis panggul lengkung ya. Nah, setelah itu kita buat titik apa ini ya, E ke Z ya. Kita mau tahu E ke Z itu berapa, Bu? E ke Z kita lagi, nah loncat ke atas ya. Ini B ke K, B ke X ini berapa? Jadi E ke Z ini juga sama besar, sama lebarnya ya. Ini sama lebarnya. Nah, setelah itu kemudian kita
dari X ke Z, ini kita buat garis lurus ya. Setelah kita buat garis lurus, kemudian dari titik Z ya, Z ke Z1. Cara menentukannya bagaimana, Bu? Z ke Z1 atau Z aksen ini kita naikkan. Naiknya 5 cm ya. Ingat, naiknya 5 cm. Setelah dinaikkan 5 cm, kita buat titik, kemudian kita hubungkan antara B aksen ke Z aksen, kemudian B2 ke Z aksen. Ini kita buat garis lurus sehingga terbentuklah kuknat rok bagian roknya ya. Ya, kuknat badan bagian roknya gitu ya. Oke, untuk anak-anakku semua ya, dari penjelasan pola tadi sudah Ibu sampaikan. Sekarang yaitu tugas untuk anak-anakku yaitu membuat pola dasar badan ya terlebih dahulu sebelum kita merubah modelnya menjadi kamisol. Oke, selamat mengerjakan.